Good morning, my student. How are you? I hope all of you are fine ya. Oke, anak-anak semoga sehat selalu bersama keluarga. Ingat selalu ya protokol COVID-19. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke, baik. Kali ini kita akan bahas tentang have, has, dan personal pronoun ya. Oke, anak-anak, untuk lebih jelas lagi silahkan simak video berikut. Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini, ibu akan melanjutkan materi This is my word, chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk kelas 7 Junior High School. Pembahasan kita adalah tentang have, has, dan personal pronoun. Baik murid ibu, kita mulai untuk belajar. Baik murid ibu yang terpelajar, sekarang perhatikan dulu contoh percakapan ini ya. Vita, how many pens do you have in your bag? Vita, berapa jumlah pena yang kamu punya di dalam tas kamu? I have 2 pens. Saya punya 2 pena. Baik, perhatikan percakapan kedua. How many pen does Miss Sinta have in her bag? Berapa jumlah pena yang Miss Sinta punya di dalam tasnya? I think she has some pens. Saya pikir dia memiliki beberapa pena. Nah, murid ibu, ada does, kemudian ada penanda kata bantu maksudnya has, akhiran s di belakang pena, dan ini ada her bag, kepemilikan. Ibu akan jelaskan ini ya. So, let's check it out. Nah, murid ibu yang terpelajar, pernah nggak mendengar personal pronoun? Apa itu personal pronoun? Personal pronoun atau sering dikenal sebagai kata ganti orang. Nah, di dalam bahasa Indonesia, misalnya kamu menyebutkan nama Andi, kemudian kamu sebutkan lagi kah? Tidak, pasti kita ganti dengan dia. Andi membeli buku. Dia, bla bla bla. Nah, pasti kita ganti dengan Andi diganti dengan dia. Di dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, apa saja itu? Ibu kasih contoh ya. Rani, nama orang perempuan. Personal pronounnya diganti dengan she. Rudy diganti dengan he. Rudy and Rani diganti dengan they. Nah, 3 contoh ini saja dulu. Ini merupakan personal pronoun untuk subjek atau sebagai subjek. Nah, kita masuk ke contoh ya. Rani has a book. Rani has a book. Kita ganti dengan she has a book. She has a book. Nah, perhatikan, Rani, orang perempuan, diganti menjadi she, personal pronoun atau kata ganti orang sebagai subjek. Oke, sekarang contoh kedua. Rudy has a book. Rudy punya buku ya, sebuah buku. Diganti menjadi he has a book. He has a book. Dia mempunyai sebuah buku. Nah, Rudy, orang laki-laki, diganti dengan he. Oke, contoh berikutnya. Rudy and Rani have a book. Menjadi they have a book. Rudy and Rani ini adalah 2 orang atau lebih dari 1. Maka kata gantinya menjadi they. Ya, kata ganti orang. Jadi mereka. Di bahasa Indonesia juga begitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga apa? Kalau dilihat di sini ada juga perbedaan ya. Ini pakai has. Rudy juga pakai kata bantu has.
sedangkan Rudy and Rani, dua nama orang, menggunakan have. Ada apa ya? Oke, akan Ibu jelaskan. Personal pronoun sebagai subjek apa-apa saja. I, you, they, we, saya, kamu, mereka, kami merupakan personal pronoun atau kata ganti orang sebagai subjek. Nah, jika ini subjeknya, maka diikuti oleh have. Baru kemudian keterangan di belakang atau objek di belakangnya. A pen contohnya ya. Berarti I have a pen. You have a pen. They have a pen. We have a pen. Nah, kita menggunakan have untuk 4 personal pronoun ini. Kita lanjut. Personal pronoun sebagai subjek yang lainnya. She, he, it. She kata ganti untuk perempuan. He untuk laki-laki, it untuk benda. Ya. Nah, ini diikuti oleh atau kata ganti personal pronoun yang 3 ini diikuti oleh has. Baru kemudian diikuti oleh objekkah di belakangnya atau keterangan. Nah, ini di sini objeknya adalah a pen. Berarti kita buat kalimat she has a pen. He has a pen. It has a pen. Ingat, she, he, it ini adalah pronoun personal pronoun sebagai subjek. Oke, jadi murid-murid Ibu yang harus diperhatikan adalah penggunaan have. Oke, Ibu tulis nih, dan penggunaan has. Harus tepat ya. Kapan kita perhatikan ini? Lihat subjeknya. Subjek dari kalimat. Nah, subjek. Oke. Bagaimana murid Ibu? Paham? Nah, jika murid-murid Ibu paham, sekarang perhatikan buku atau buka buku halaman 64 pada buku When English Rings a Bell. Kita baca ya. Collecting information. Kita mengumpulkan informasi. We will report our findings to the class orally. Kita akan melaporkan, kita akan melaporkan our findings, temuan-temuan kita di depan kelas secara oral atau secara lisan. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks, like the example. Kita akan merencanakan apa yang akan kita katakan masing-masingnya of our finding dari apa yang kita temukan di dalam notebooks atau catatan kita ya, seperti contoh. Then, kemudian, we will report all our findings orally to the class. Kita akan melaporkan semua temuan-temuan kita dengan lisan di depan kepada kelas, bukan di depan maksudnya. Kepada kelas di sini maksud adalah kepada teman-teman kita yang ada di kelas. Oke, we will use a dictionary. Kita gunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Oke, kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan punctuation mark, tanda baca yang tepat atau tanda baca dengan tepat. We will also say each sentence loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan menyebutkan masing-masing kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. If we have any problems, jika kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan bertanya sama guru untuk membantu kita.
Nah, murid ibu, berikutlah latihan yang harus kamu kerjakan ya. Nomor 1 sebagai contoh tadi. I have 2 rubbers and Ruli has 3 rubbers. Nah, saya punya 2 penghapus dan Ruli punya 3 penghapus. Yang kita pelajari tadi adalah penggunaan have dan penggunaan has. Ibu tadi sudah jelaskan ya, jika subjeknya I, ini disebut apa tadi? Personal pronoun ya. Personal pronoun. Kata ganti orang untuk atau sebagai subjeknya. Jika subjeknya I, apa saja tadi? You, they, we, saya, kamu, mereka, kami, maka harus diikuti oleh have. Yes, harus diikuti oleh have. Masih ingat ya? Sekarang, jika subjeknya, nih nama orang 1, Ruli, maka ini bukan personal pronoun ya, tapi ini memang nama orang. Jika subjeknya Ruli, nama orang aja 1, berarti dia harus diikuti oleh nama orang tapi tunggal, 1 orang aja, maka harus diikuti oleh has. Misalnya Ruli has. Tapi kalau Ruli mau diganti dengan personal pronoun menjadi apa? Ruli laki-laki, berarti he, diikuti oleh has juga. Nah, jadi murid ibu perhatikan ini antara penggunaan have dan penggunaan has. Oke, bagaimana? Paham? Semoga paham ya. Nah, kalau seandainya Ruli tidak punya pena, rubber, maka cara menjawabnya I do not have 2 rubbers. Nah, pakai do not ya. Kalau negatif, saya tidak punya 2 penghapus. Kalau Ruli tidak punya 3 penghapus, berarti Ruli does not have 3 rubber. Nah, Ruli tidak punya 3 penghapus. Perhatikan, kalau I menggunakan do not, kalau Ruli nama orang saja menggunakan does not. Loh, kok di belakangnya nggak have lagi, Bu? Iya, karena sudah digantikan oleh does. Ini untuk negatif. Saya tidak punya 2 penghapus, Ruli tidak punya 3 penghapus. Nah, penjelasan ini merupakan penjelasan, ini nama grammarnya adalah simple present tense. Nah, kalau murid ibu ingin tahu apa itu simple present tense, ibu sudah punya videonya, silahkan cek di kanal YouTube ibu. Oke, murid-murid ibu yang terpelajar, sekian dulu penjelasan ibu untuk materi have dan materi has yang dipengaruhi oleh subjeknya. Nah, ini subjeknya. Kapan digunakan have jika subjeknya I, you, they, we? Kapan digunakan has jika subjeknya nama orang 1 tunggal atau she, he, it? Nah, jika masih kebingungan, jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dulu, see you bye-bye pada video berikutnya. Assalamualaikum. See you for the next lesson.